Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Guru-guru hebat, perkenalkan, nama saya Saripudin Bahari, mengajar di SDN Sukahayu, Kecamatan Jalan Cagak, Kabupaten Subang. Saat ini saya sedang mengikuti calon guru penggerak Angkatan 9 Kabupaten Subang. Mari guru-guru hebat semuanya, kita bergerak, tergerak, dan menggerakkan. Terima kasih. Guru-guru hebat semuanya, saya mulai bersekolah langsung ke pendidikan formal usia SD. Saya sekolah di usia 5 tahun. Waktu itu saya sempat oleh guru saya disebut anak bawang, karena belum waktunya saya sudah mau sekolah. Dan akhirnya saya langsung menjadi murid, karena saya alhamdulillah bisa membaca. Peristiwa negatif yang saya alami adalah di saat kelas 3, yaitu saat usia 9 tahun. Namun usia positif alhamdulillah, ketika di SMP usia 13 tahun saya sudah mendapatkan dampak yang positif luar biasa. Memasuki SMA sangat makin berkembang keahlian dan keterampilan saya, serta kuliah di usia 20 tahun. Dan saat ini saya berusia 33 tahun. Mudah-mudahan insya Allah sampai mengajar di usia pensiun nanti 60 tahun. Itulah sepenggal kisah saya dalam gambaran diagram trapesium usia. Guru-guru hebat, dampak negatif yang saya alami ketika usia 9 tahun di kelas 3 adalah bagaimana seorang guru memperlakukan tidak sama ketika ada seorang teman yang memang orang tuanya berpangkat dan juga memang ekonominya tinggi. Ketika nilainya sama dengan saya, nilainya dia lebih diuntungkan dan nilai saya lebih rendah daripada dia. Padahal di dalam ulangan, di dalam tugas selalu saya yang mendapatkan nilai yang lebih bagus. Itu adalah hal alami yang saya rasakan ketika itu, dampak negatif. Namun saya tidak kecewa, saya tidak dendam. Namun itu selalu teringat, perbuatan seperti itu adalah hal yang tidak boleh kita lakukan sekarang. Apalagi seorang guru, seorang pendidik, kita harus berlaku adil, berlaku menjadi seorang orang tua bagi peserta didik kita semuanya. Guru-guru hebat, peristiwa positif yang saya alami luar biasa ketika saya masuk sekolah SMP. Di usia 13 tahun, saya mengikuti lomba dakwah, saya mengikuti lomba teater, dan di sana mendapatkan apresiasi yang luar biasa dari para guru-guru saya. Tentunya adalah hal yang unik. Saya sejak kelas 1 SMP saya berdagang asongan di pom bensin di depan. Waktu itu saya menjajakan dagangan saya setiap jam 4 sore. Setelah itu baru saya belajar setelah pulang berjualan. Pada suatu hari adalah sebuah mobil dengan rombongan para bapak-bapak dan ibu-ibu. Saya menawarkan jualan waktu itu. Kacang. Ternyata di dalam mobil itu adalah rombongan guru-guru saya di SMP. Saya waktu itu malu, takut, langsung lari saya ke toilet untuk ngumpet. Tapi bapak ibu guru hebat yang waktu itu, dia langsung menghampiri saya. Kamu gak usah malu, katanya. Besok kamu harus ke sekolah. Kamu harus temui bapak ibu di ruang guru. Akhirnya pagi harinya saya dipanggil ke ruang guru. Di sana ternyata apa? Kirain saya mau dijatuhi hukuman, ternyata saya dikasih apresiasi. Namun tetap saya dikasih motivasi untuk tetap semangat belajar. Jangan sampai lupa belajar bagaimanapun kita ada kegiatan di luar. Itulah adalah dampak positif yang luar biasa bagi saya. Apalagi ketika SMA pernah mengikuti lomba pidato sampai tingkat provinsi, diapresiasi oleh Pak Bupati. Itu adalah hal-hal yang positif yang saya alami ketika saya bersekolah. Pelajaran hidup apa yang saya peroleh dari kegiatan trapesium usia dan roda emosi terkait peran saya sebagai guru terhadap peserta didik saya adalah pelajaran hidup yang saya peroleh
dan kegiatan trapesium usia. Bagaimana peran kita sebagai guru, sebagai peserta, sebagai pendidik, itu harus memahami dan mengelola emosi siswa, serta memberikan lingkungan yang aman dan mendukung bagi mereka. Untuk itu, kita harus ciptakan sekolah yang ramah anak, sekolah yang membuat anak-anak bahagia untuk menggapai cita-citanya di masa yang akan datang. Guru-guru hebat semuanya, nilai pada diri saya sebagai calon guru penggerak yang pertama adalah inovatif. Saya harus terus menantang diri saya untuk menemukan ide-ide untuk menyusun strategi pembelajaran yang menarik sesuai kodrat alam dan kodrat zaman para peserta didik. Yang kedua adalah kolaboratif. Saya harus mampu menjalin hubungan yang baik dengan teman sejawat, dengan orang tua, dengan murid. Bagaimana supaya tercipta sekolah ini sekolah yang ramah anak di sana. Yang ketiga, berpihak pada murid. Ini adalah salah satu gagasan yang dilontarkan oleh Ki Hajar Dewantara. Bagaimana kita belajar ini bukan guru yang menjadi pusat perhatian, tapi muridlah yang harus menjadi pusat perhatian kita dalam pembelajaran. Tentunya kita harus mandiri. Bagaimana memotivasi diri saya untuk semangat melakukannya aksi perubahan dengan semangat melakukan pengembangan diri. Terakhir adalah reflektif. Kita harus belajar dengan secara terbuka mengevaluasi diri kita untuk perbaikan pembelajaran kita agar menjadi kemajuan kepada peserta didik kita. Baik, guru-guru hebat semuanya, itulah yang bisa saya sampaikan gagasan-gagasan saya tentang nilai dan peran guru penggerak. Saya mengikuti guru penggerak, saya bergerak untuk ingin belajar, untuk menjadi agen perubahan, tergerak untuk menjadi sebuah agen perubahan dalam dunia pendidikan seperti gagasan-gagasan Ki Hajar Dewantara. Tentunya menggerakkan komunitas sekolah, menggerakkan teman sejawat untuk sama-sama memajukan dunia pendidikan dengan hakikatnya, memerdekakan belajar para peserta didik kita, membahagiakan para peserta didik kita. Itulah yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kekurangan dan kesalahan. Terima kasih, salam dan bahagia, bergerak, tergerak, menggerakkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.